Dan lengan unicorn ini tampak sedikit lebih kasar daripada cakar harimau. Tetapi itu bersinar dengan sisik yang menyilaukan. Dan sisik itu membentuk pola, seperti surga Furui. Tetapi Anda dapat menginjak surga. Boneka asli datang, dan menutup pintu istana, dan menutup pintu. Ini untuk membunuh mereka semua. Set. Zhu Jiuyin tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, gerakan boneka itu lambat hingga ekstrim. Tetapi dia membuat gerakan yang mengerikan. Seolah-olah bepergian dalam ruang dan waktu. Tiba-tiba meninju. Dan sepertinya meledakkan semuanya menjadi bubuk. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan Zhu Jiuyin sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Saya melihat sosok kaisar boneka gemetar ke belakang. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang, atau apa yang tidak ingin mereka lihat, adalah bahwa sosok Zhu Jiuyin juga terbang dengan keras. Dia benar-benar memiliki berkah dari kontrak surgawi. Apakah dia keturunan naga sejati? Metode semacam ini tidak pernah terdengar bahkan oleh Zuyin. Boneka itu hanyalah boneka. Mengapa bisa ada kontrak surgawi untuk berkah? Ini jelas tidak sesederhana memurnikan beberapa darah naga, dan beberapa organ dan anggota tubuh dari 10 protos teratas. Apa yang Anda takutkan? Tiba-tiba, Zhu Rongmeng jatuh ke tanah. Tetapi dua roda naga api di bawah kakinya melilit lengannya dan berubah menjadi dua gada ajaib. Nyala api luar biasa. Dan setiap gerakan dapat membakar dunia. Itu hanya kontrak dengan surga. Kamu dan aku bisa membunuhnya dengan waktu paruh saja. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Zhu Rong adalah leluhur penyihir api. Dengan pukulan ini, itu dapat digambarkan sebagai nyala api yang menyala-nyala. Secara langsung menyebabkan aula Wuxin terbakar. Api langit turun. Dan gelombang api menyapu segalanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Ling Zurong adalah ketika dia menembak dirinya sendiri. Api daunnya baru saja mendekati boneka itu. Seolah-olah padam oleh kekuatan tak terlihat. Nyala api menghilang. Dan lengan unicorn boneka dengan pola kaisar itu ganas. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Zurong tidak bisa menahan diri untuk mundur, menghancurkan lapisan seperti balok langit. Meskipun pukulan ini tidak akan menyakitinya, naga sejati dan kaisar dari 10 protos hanya bisa membuatnya cemburu dengan mengandalkan kontrak surgawi, dan itu tidak akan pernah padam. Dao Huo-nya. Sumber alam semesta. Itu adalah kekuatan sumber alam semesta. Qin Yichen diam-diam terkejut. Kekuatan macam apa yang menjadi sumber alam semesta? Seolah-olah alam semesta baru saja terbuka dan Wan Dao baru saja lahir. Bagaimana ia bisa bersaing dengan nenek moyang penyihir api? Karena semuanya dikatakan rusak, lebih baik berterus terang. Jika satu orang meninggalkan seorang prajurit kaisar, kaisar akan membiarkanmu pergi. Boneka itu mencibir dengan dingin. Dia tidak terkalahkan pada saat ini. Dilindungi oleh kontrak surga. Asal-usul alam semesta ada di dalam tubuh. Dan ada kekuatan yang lebih tak terbatas. Jadi dia berani memanggil nenek moyang penyihir. Apa yang membuat Golden Crow silang semakin tercengang adalah bahwa setelah panggilan dingin kaisar boneka, dia melihat platform dewa naik di aula Wuxin yang awalnya kosong. Tepatnya, tubuh kaisar boneka yang agung bangkit dari Wuxin Hall. Altar menjaga tahta, seperti seorang ksatria yang menjaga tahta. Dan totalnya ada 12. Pada saat ini, hanya ada 9 boneka yang muncul. 3 diantaranya ditangkap oleh Qin Yichen dan yang lainnya. 1 dihancurkan sendiri. Dan yang lainnya telah bertarung melawan para pahlawan dengan boneka generasi pertama. 12 boneka kekaisaran. Pada saat itu, dagu Qin Yichen hampir tercengang. Dia sebelumnya berspekulasi bahwa ada lebih dari 3 boneka kekaisaran di Kaisar Boneka. Tetapi dia tidak berharap bahwa boneka kekaisaran di bawah Kaisar Boneka memiliki 2 digit. Pada saat itu, Jinmu Silang merasakan semakin banyak jantung berdebar. Kekuatan boneka generasi pertama, 12 boneka kekaisaran, ditambah kekuatan boneka itu sendiri, dan kota Wuxin yang dikuasainya. Ini benar-benar membuat boneka tak terkalahkan. Keberadaan kekuatan yang dapat menghancurkan kekuatan ini hampir terikat oleh akta surga. Dan tanpa akta surga, tidak mungkin untuk bersaing dengan kekuatan seperti itu. Kaisar ini memberimu wajah hari ini. Aku hanya menginginkan nyawa putra Baize. Begitu kata-kata itu selesai, 9 boneka kekaisaran tiba-tiba terbangun. Dan pola kekaisaran di sekujur tubuh mereka tiba-tiba menjadi keras dan melonjak. 9 boneka kekaisaran semuanya menyerang dan menghancurkan segalanya. Yang membuat Putri Wenxing ketakutan adalah bahwa 9 boneka kekaisaran ini mendatangi mereka. Putri Wenxing tertegun di tempat. Kaisar boneka telah menutup pintu istana. Begitu banyak orang kuat hadir. Mengapa Anda bahkan menargetkan mereka? Tanda seru. Alasannya juga sangat sederhana. Jinmu Silang dan yang lainnya memiliki pendukung. Dan mereka harus mati saat mereka menembus rahasia boneka itu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. 9 boneka kerajaan kaisar ini memiliki bentuk yang berbeda. Dan mereka memiliki perubahan drastis. Qin Yichen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tiba-tiba menyapanya.
Pedangnya dipotong dengan marah. Tetapi seperti leluhur bayi darah sebelumnya, dia hanya bisa memotong Dao Guang di atas api kaisar boneka itu. Leluhur bayi berdarah juga menghunus pisau daging pada saat ini, dan segalanya sudah kacau. Tetapi alih-alih membantu boneka itu, lebih baik mengambil kesempatan untuk membiarkan putra Baize berutang budi. Kuil Wuxin ditutup rapat, seolah-olah boneka itu ingin membunuh semua provokator di dalamnya, dan saya melihat bahwa tembakan boneka itu berubah dengan setiap pukulan. Dengan pengebomannya, ternyata menjadi yang brilian. Kuil Wuxin bisa berubah menjadi lautan api, dan langsung berubah menjadi sungai terpencil. Dengan pedang dan bayangan pedang, harimau mengaum di pegunungan dan hutan. Zhu Jiuyin dan Zurong dapat dikatakan gatal karena kebencian pada saat ini, kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli, sehingga mereka tidak dapat melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kakak senior, mari kita manfaatkan kekacauan. Kamu tidak melihat bahwa boneka itu bahkan tidak takut pada nenek moyang penyihir. Kali ini, kita ditanam. Dalam kekacauan, ada murid Jiu Yu yang menyeret Yu Qianer, mengatakan bahwa mereka harus berterima kasih kepada Bai Guanxing, jika Bai Guanxing juga datang ke kota Wuxin, dan telah menghancurkan segalanya, menarik kebencian boneka itu, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Saat ini, serius, bisa. Yu Qianer memandang Bai Guanxing, yang tidak tahan dengan pertempuran sengit temannya melawan boneka kerajaan, telah bergabung dalam pertempuran dengan senjata Kaisar Bihai, dan aprikotnya yang tidak menarik bergetar lagi. Tuan Bai benar. Itu adalah kontrak surga, dan itu melibatkan leluhur kulit hitam. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Bai, kontrak surga bahkan cemburu pada tuannya. Kenapa? Haruskah kita mengundang guru? Beberapa murid Jiu Yu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka dengan cepat memuju mereka. Kamu juga tahu bahwa ini melibatkan leluhur hitam. Tuan dan yang lainnya, jangan membuat masalah. Sekelompok murid Jiu Yu masih panik, tetapi tiba-tiba mereka merasakan getaran hebat di kaki mereka. Itu adalah gangguan pasang surut, seperti kota Wuxin berubah menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, tidak tahu kemana harus pergi. Ini, kota Wuxin sedang berjalan. Kemana Anda ingin menerbangkan kami? Tidak, bukankah itu akan menemukan leluhur hitam? Apakah dia benar-benar berkolusi dengan leluhur hitam? Jika demikian, ini adalah konspirasi yang sudah dimulai. Banyak pria kuat gemetar, dan kekuatan menakutkan dari 9 boneka hampir seketika menyebabkan Qin Yichen jatuh ke angin. Bahkan jika Qin Yichen berubah menjadi guntur, akan sulit baginya untuk bergerak secara horizontal di bawah pengepungan 9. Boneka kekaisaran. Ledakan. Saya melihat pusaran keluar dari alis boneka, dan awan ajaib berguling di pusaran, dan ada monster yang tak terhitung jumlahnya melolong. Dengan satu pukulan, sepertinya membuat orang jatuh ke jalan buntu. Kedua kera kecil masing-masing memegang tongkat dewa. Tarian sengit menghasilkan angin, dan mereka bisa mengetuk boneka kekaisaran, berdenting seperti besi. Untungnya, mereka cukup pintar untuk bergerak dari boneka kekaisaran keketat itu bisa dihindari.